Ya, Persib Bandung akhirnya secara resmi menunjuk Luis Mia untuk menjadi pelatih baru Persib Bandung. Ya, Luis Mia ini merupakan mantan dari pelatih Timnas Indonesia kita. Dan ini merupakan salah satu penunjukan yang sangat luar biasa untuk sepak bola Indonesia secara umum. Dan terkhusus tentunya sangat luar biasa bagi Persib Bandung yang mampu mendatangkan Luis Mia. Oke, di video ini teman-teman akan membahas beberapa hal tentunya terkait tentang Luis Mia. Mulai dari pengalaman Bima Sakti, mantan asisten dari Luis Mia pada saat melatih Timnas Indonesia. Banyak poin-poin penting yang harus diketahui ya oleh pecinta sepak bola Indonesia dan tentunya terkhusus Bobotoh. Dan tentunya permainan khas dari Luis Mia pada saat bersama Timnas Indonesia. Ada 3 poin yang biasanya beliau ajarkan dari sisi attacking ya teman-teman. Permainan konstruktif dari bawah, kemudian kombinasi, kemudian permainan vertical play. Itu sering disampaikan oleh Luis Mia di beberapa undangan ketika ia diajak untuk misalnya YouTube, kemudian seminar dan lain sebagainya teman-teman. Hal-hal tersebut sering ia sampaikan. Dan tambahan lagi teman-teman, pertanyaan yang besar nih, pertanyaan besar. Siapa yang akan menjadi penerjemah dari Luis Mia? Setahu aku ya teman-teman, setahu aku Coach Luis Mia tidak begitu fasih dalam berbahasa Inggris. Nah, dulu ketika Luis Mia bersama Timnas Indonesia, yang menjadi penerjemah yaitu Bang Bes. Bang Bes kemana sekarang? Bang Bes di Rans FC. Kita nggak tahu ya bagaimana dan siapa yang akan menjadi penerjemah Luis Mia bersama Persib Bandung. Tentunya ya kalau kita bicara dengan hitungan dekat-dekatan biar cepat adaptasinya, ya kalau bisa yang memang sudah mengenal lama karakter dari Luis Mia. Kalaupun ada orang yang baru, tentunya orang baru tersebut paham akan Luis Mia itu sendiri teman-teman. Oke, nggak fasih dalam bahasa Inggris bukan berarti nggak bisa dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau misalnya bahasa Inggris sedikit-sedikit, setahu aku ya bisa beliau. Kita masuk ke poin pertama ya, tentang pernah disampaikan oleh Luis Mia pandangannya terkait tentang sepak bola Indonesia. Jadi kekurangan sepak bola Indonesia itu disebutkan oleh Luis Mia teman-teman. Yang pertama, pembinaan usia dini. Mulai dari usia 5 sampai 12 tahun itu yang belum begitu terlalu masif dan sistematis berkembang di sepak bola Indonesia. Ya, intinya pembinaan usia dini lah teman-teman. Itu suka tidak suka, walaupun sekarang udah mulai menjamur, itu sangat perlu diperhatikan agar level sepak bola Indonesia kita meningkat di suatu saat nanti. Kemudian kompetisi berkesinambungan, mulai dari junior ya teman-teman. Ya walaupun sekarang sudah ada diterapkan kompetisi usia dini teman-teman, hal seperti itu disampaikan oleh Luis Mia perlu terus dibanyakkan di Indonesia. Ya, itu merupakan salah satu untuk memberikan pengalaman kepada pemain-pemain usia dini. Dan tentunya salah satu yang pernah disampaikan oleh Luis Mia ketika menjadi pelatih Timnas Indonesia, ia membutuhkan waktu untuk memperbaiki Timnas Indonesia khususnya finishing ya. Pada saat itu sekitaran 4 bulan. Nah, artinya ini kan perlu proses kan. 4 bulan itu kalau kita bicara bisa kita sebut bukan waktu yang sebentar. Apalagi kalau misalnya Luis Mia bermain di kompetisi Liga 1 Indonesia bersama Persib Bandung. Nah, tentunya hal-hal seperti ini cukup menarik ya. Bagaimana kecepatan adaptasi yang dilakukan oleh Luis Mia bersama Persib Bandung. Nah, ini yang patut kita lihat juga. Bagaimana reaksi dari teman-teman supporter terkait ketika Luis Mia nantinya mungkin ya teman-teman, mungkin dalam tanda petik kalau misalnya belum menghasilkan hasil yang positif. Tentunya kan Luis Mia juga butuh waktu. Ketika di Timnas Indonesia kemarin juga beliau butuh waktu 4 bulan untuk memperbaiki hal demikian. Kalau nggak salah aku seingat aku ya teman-teman. Kemudian terkait tentang fasilitas, beliau sampaikan ini memang jadi kendala sepak bola Indonesia kita. Fasilitas, infrastruktur teman-teman. Kemudian dan yang terakhir tentunya yaitu terkait tentang pelatih. Di Liga Indonesia kita teman-teman tentu ya dengan semakin banyaknya pelatih-pelatih berkualitas itu akan menunjang dari level kompetisi, level intensitas permainan sepak bola kita. Dan itu juga dari sekian banyak pelatih, coba kalian tanya teman-teman, pasti sepakat semakin berkualitas seorang pelatih di suatu kompetisi itu akan meningkatkan kualitas daripada pemain itu sendiri. Dan di Indonesia pelan-pelan nih udah mulai banyak pelatih-pelatih kelas yang datang untuk ke Liga Indonesia. Tentunya itu akan meningkatkan kualitas daripada pemain Indonesia yang
ya efeknya untuk timnas Indonesia kita sendiri teman-teman. Oke, dan tentunya yang aku sampaikan tadi, Bima Sakti pernah menjadi asisten dari Luis Mia. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bima Sakti ya teman-teman. Itu banyak banget beredar di media sosial beberapa waktu yang lalu pada saat Luis Mia pergi dari timnas Indonesia. Yang bisa dipetik oleh Bima Sakti. Pertama, kalau ini yang disampaikan oleh Bima Sakti ya, kalau saya lihat Coach Luis itu selalu total dan bekerja, kerja keras. Bahkan saya lihat tidak ada hari tanpa membicarakan sepak bola ketika bersamanya. Semua pembicaraan tentang sepak bola dan selalu dicatat olehnya. Ia juga pernah mengatakan kepada saya tentang metode latihan yang dilakukan oleh tim di Indonesia. Mia sebut itu gaya latihan yang dilakukan oleh Real Madrid ketika tahun 1990-an dan masih diterapkan di sini, dan ia ingin mengubah itu. Tapi satu yang bisa diambil dari Coach Luis ya adalah dedikasinya ketika bekerja. Ia pernah mengatakan kepada saya, "Bima, kamu boleh salah ketika latihan. Bisa saja monoton dalam pertandingan, tapi itu tidak masalah. Yang penting kamu bisa jujur dan maksimal." Bima Sakti lanjutkan teman-teman, hal yang bisa dicontoh ya dari Luis Mia. Saya juga ambil contoh dari Mia. Kalau habis latihan kita jogging, lalu berbicara sepak bola, itu bagus untuk memberi contoh kepada pemain, bukan malah makan rawon atau soto. Nah, itu yang disampaikan oleh Bima Sakti, beberapa pengalaman yang bisa ia petik. Namun secara garis besar, kerja keras dan ya totalitas ya teman-teman terhadap ide sepak bola yang dimiliki oleh Luis Mia ini patut kita nantikan untuk ia aplikasikan bersama Persib Bandung. Dan for your information teman-teman, kalau aku tidak silap ya tanggalnya teman-teman, tanggal 10 Oktober 2021, Luis Mia juga baru tuh memperbaharui lisensi UEFA-nya, kepelatihannya teman-teman. Tentunya semakin upgrade, semakin fresh terkait tentang pembaharuan lisensi kepelatihannya. Tentunya ide-ide pemikiran dari Luis Mia juga mungkin lebih baru dari apa yang sudah pernah ia terapkan bersama timnas Indonesia. Dan ya, kita masuk ke gaya permainan attacking ya yang digunakan oleh Luis Mia teman-teman. Kalau kita bicara, ada 3 hal yang sering ia sampaikan. Yang pertama teman-teman, permainan konstruktif dari sayap, bola-bola pendek dari bawah, misalnya dari center back, kemudian dialirkan ke sektor sayap. Kemudian setelah bermain konstruktif dari sektor sayap, dimanfaatkan permainan kombinasi. Nah, misalnya udah bola bermain konstruktif dari 1-2 sentuhan, kemudian dibawa ke sayap. Nah, di situ diharapkan permainan kombinasi. Dengan cara apa? Pemain-pemain yang ada di tengah merapat ke pemain dari Luis Mia tersebut ke sektor kanan. Misalnya dari sektor kanan ya, bola tersebut letaknya bergerak untuk menarik pemain-pemain dari lawan untuk mengikuti pemain-pemain Indonesia ataupun pemain dari tim Luis Mia yang bergerak mengikuti bola. Otomatis ketika pemain lawan mengikuti mereka, di sisi kiri akan kosong. Nah, permainan 1-2 kombinasi dilakukan dan di switch bola tersebut ke sektor kiri. Itu dilakukan oleh Luis Mia sering bersama timnas Indonesia. Konstruktif dari bawah, 1-2 sentuhan, kemudian dibawa ke sayap. Nah, pemain yang berada di sektor sayap akan menarik perhatian pemain-pemain lawan untuk tertarik ke trigger mempressing pemain-pemain yang berada di sektor kanan, khususnya yang bawa bola. Kemudian diimbangi oleh pemain-pemain yang tanpa megang bola, anak asuh Luis Mia teman-teman, yang menarik perhatian pemain-pemain lawan untuk bergerak juga mengejar lah ya, menutup dan mengikuti mereka di sektor kanan pada saat sesi build up. Kemudian di sektor kiri di switch lah bola tersebut karena sisi tersebut terdapat space yang kosong teman-teman. Dan tentunya permainan vertikal ke belakang garis defense lawan. Nah, ini sering dilakukan Putu Gede dari fullback kanan timnas Indonesia pada saat Luis Mia menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan pada saat itu Putu Gede teman-teman langsung melakukan vertical play, bermain menyamping ya, bermain dari sayap, kemudian dari belakang Irja melakukan pergerakan memutar untuk memanfaatkan speed, mengincar ruang yang ada di belakang garis defense lawan. Dan di sisi itu juga teman-teman, overload. Biasanya permainan vertikal ke depan yang dilakukan oleh Luis Mia teman-teman, itu biasanya kerap juga menerapkan permainan dari sektor sayap dengan meletak 2 pemain. Jadi fullback kanan lawan teman-teman akan menghadapi 2 pemain dari Luis Mia, sehingga kan tercipta unggul jumlah. Nah, hal-hal ini akan membuat fullback kanan lawan ini kesulitan untuk menghentikan 2 pemain dari Luis Mia yang coba melakukan serangan. Oke, terkait tentang taktik mungkin
kedepannya akan lebih sering dibahas tentang Luis Mia, mungkin beberapa pertandingan yang lalu bersama timnas Indonesia. Namun dari itu semua teman-teman, ini salah satu hal yang luar biasa yang dilakukan Persib Bandung. For your information teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku zoom dengan Dejan Antonik, mantan pelatih dari Persib Bandung, dan di situ beliau sampaikan ya, mantan pelatih Persib Bandung, bahwa Pak Glenn pasti akan mendatangkan pelatih yang paling bagus. Dan uniknya lagi, pada saat sesi pengumuman Luis Mia menjadi pelatih Persib Bandung teman-teman, yang pertama kali diucapkan thank you oleh Luis Mia yaitu kepada Pak Glenn. For your information, Pak Glenn ini merupakan salah satu memang orang yang sangat berpengaruh, ya dialah ya salah satu orang yang berpengaruh untuk menunjuk pelatih yang mana yang cocok untuk Persib. Inilah, inilah. Jadi sesuai nih apa yang disampaikan oleh Coach Dejan, pasti akan memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung. Dan ya luar biasa, level Persib Bandung pun tentunya diharapkan semakin meningkat. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Gimana menurut kalian tentang Luis Mia? Silahkan komen. Bye.